teman-teman nanti sampai jam 9 terkait pembelajaran webinar tentang Internet of Things yang nantinya akan dibersamai oleh Kak Rian Zaki. Oke, selanjutnya kita ke sini nih. Tadi kan teman-teman banyak nih yang udah hadir dari berbagai daerah, dari Jawa, luar Jawa, dari luar semesta juga ada, tadi ada dari Konoha. Jadi teman-teman boleh nih, kenapa sih pada ikut webinar malam hari ini? Motivasi terbesar apa sih yang membuat teman-teman ikut webinar malam hari ini? Teman-teman bisa buka di www.menti.com dan memasukkan kode yaitu 84475941. Teman-teman bisa join ya lewat menti.com yang nanti aku share teman-teman yang sudah mengisi dari mana saja. Oke. Lalu apakah ada yang kesulitan join? Oke, kita sambil cek dulu ya teman-teman yang sudah join malam hari ini. Motivasinya apa sih kenapa ikut webinar malam hari ini? Sedang belajar IoT, switch karir ke IoT, atau misalnya dari engineer bagian lain, terus pengen belajar ke IoT karena sedang beken misalnya contohnya. Oke, kita cek dulu teman-teman yang sudah mengisi. Oke. Ada nih, ingin membangun startup di bidang perikanan, memperdalam IoT, menambah pengetahuan, ingin menemukan ide untuk riset dan pengabdian. Pasti ini mahasiswa yang sedang pengen lebih menggali nih tentang skripsinya, pengen membahas apa. Ada lagi teman-teman? Menambah pengetahuan dan kompetensi, mantap banget. Pengen tahu tentang Internet of Things, belum pernah mendalami IoT. Ya betul, karena IoT selain karena masih baru, nggak baru-baru banget sih, tapi sedang beken nih di kalangan engineer. Berambisi untuk bisa IoT dalam seni musik. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang IoT di bidang perikanan, lain kali kita akan buka IoT di bidang seni musik nih, sepertinya menarik. Belajar IoT, menambah wawasan IoT, pengetahuan untuk riset skripsi. Kayaknya banyak yang mencari info tentang skripsi ya lewat webinar malam hari ini. Penerapan teknologi di dunia nyata, mantap. Menaklukkan dunia, ingin bekerja, pasti. Ya, semoga motivasi teman-teman ikut webinar malam hari ini semuanya tercapai dan semoga ekspektasi teman-teman sesuai ya sama apa yang kita berikan untuk malam hari ini. Oke, kita kembali ke laptop. Oke. Tadi kan kita sudah tahu nih motivasi teman-teman belajar mengikuti webinar malam hari ini tentang IoT itu untuk apa aja. Ada yang ingin belajar tentang IoT, menaklukkan dunia, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu memasuki ke materi inti hari ini, saya ingin menjelaskan tentang apa sih agenda kita malam hari ini. Yang pertama kita ada opening dan welcoming, kemudian ada expert program overview, presentation session, Q&A, dan foto bersama. Oke, kita menuju ke acara selanjutnya. Itu sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan nih terkait expert.id. Jadi teman-teman kan mungkin yang ikut webinar malam hari ini belum tahu nih expert itu apa, mungkin ada yang sudah tahu, sedikit tahu, ataupun yang belum tahu sama sekali. Jadi izin memperkenalkan, expert.id adalah salah satu program baru dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan, mulai dari teknologi informasi, programming, product management, data analis, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, untuk expert sendiri, kami membuka tidak hanya untuk individu yang ingin belajar lebih lanjut tentang teknologi, tapi juga membuka kesempatan untuk korporasi, organisasi, ataupun kalangan dalam jumlah yang sedikit ataupun besar untuk belajar terkait teknologi. Dan kami membuka program dengan sangat seluas-luasnya, jadi teman-teman yang pengen request ataupun yang lainnya boleh banget nanti menghubungi tim expert.id untuk kerjasama ataupun partnership lebih lanjutnya. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya kalau teman-teman nih pada pengen tahu informasi tentang expert lebih jauh lagi, boleh banget nih follow Instagramnya expert.id, teman-teman bisa buka aplikasi di handphonenya masing-masing, bisa ketik di bagian search itu expert.id, kemudian bisa nih kalau yang belum follow dulu biar semakin banyak informasi tentang expert, webinar ataupun informasi-informasi lainnya yang tentunya bermanfaat buat teman-teman. Oke.
Kembali lagi kita malam hari ini nantinya kita akan belajar tentang IoT atau Internet of Things dalam dunia perikanan bersama Kak Royan Zaki. Tapi sebelum itu kita pengen nyapa dulu nih Kak Royannya. Oke. Halo Kak Royan, selamat malam. Halo, Halo. malam. Wah, Kak Royan sudah on cam nih, sudah posisi ternyaman nih ya dengan tentunya pakai kaos dari company-nya sebagai brandingnya ya Kak ya. Oke. Pastinya dong. Siap, mantap. Halo Kak Royan, gimana kabarnya Kak Royan? Baik nih Kak Caca, semoga teman-teman di sini Wah, juga baik-baik. Di Bandung lagi dingin dan hujan, tapi semoga semuanya di hatinya hangat dan ceria. mantap. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat sehingga dapat materinya, menyimak materinya dengan baik dan ilmunya tentunya bermanfaat buat teman-teman tadi sesuai sama motivasinya ya ikut webinar malam hari ini. Nah, nanti kita akan bersama Kak Royan untuk menjelaskan materinya, namun sebelumnya aku ingin jelasin dulu nih terkait nanti sesi Q&A-nya seperti apa nanti kalau teman-teman pengen bertanya atau ingin berdiskusi sama Kak Royan. Nah, sebentar. Oke, untuk Q&A sessionnya nanti teman-teman boleh banget share pertanyaan atau apa sih yang ingin didiskusikan sama Kak Royan dengan cara menulis di kolom komentar itu nama underscore pertanyaannya. Nah, terus jangan lupa nih teman-teman, karena kita tahu ya kalau materi dari Kak Royan ini daging banget dan bermanfaat. Nah, kalau teman-teman merasa kalau acara malam hari ini materi dari Kak Royan ini sangat keren banget, teman-teman bisa banget share keseruan teman-teman mengikuti kelas IoT dari Kak Royan ini dengan cara membuat Instastory di Instagram dan jangan lupa tag @expert.id. Nah, kalau misalnya teman-teman juga boleh banget nih kalau share keseruannya dengan tag juga Instagram dari Kak Royan atau mungkin sosial media dari Kak Royan nih, bisa lewat LinkedIn atau Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya Kak Royan apa nih Kak Royan? Siapa tahu teman-teman ada yang pengen tag Instastory-nya nih. Nggak ada nih kalau Instagram, paling LinkedIn. Oke, berarti kalau nggak bisa di Instagram, kita bisa di LinkedIn ya. Siapa tahu nanti diskusi malam hari ini nggak cuma sampai diskusi malam hari ini, tapi nanti bisa diskusi lanjutan lebih lanjut di LinkedIn dengan lewat Kak Royan ya. Oke, siap. Oke, tak berlama-lama lagi nih teman-teman, karena materinya kita sangat keren banget gimana sih IoT di bidang perikanan dan teman-teman semakin nggak sabar karena materinya malam hari ini disampaikan oleh Kak Royan yang sebagai lead engineer di Internet of Things engineer di perusahaan Aviary. Nah, karena waktunya semakin menipis nih, jadi untuk Kak Royan kami persilahkan untuk menjelaskan materinya. Selamat. Oke, kan Kak Royan. Sip, makasih Kak Caca, aku take over ya. Jadi selamat malam teman-teman semua. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Hari ini kita bakal banyak ngobrol tentang IoT. Ini PPT sebenarnya lumayan panjang, aslinya ada 100 slide. Cuman aku bakalan sangat mengkompres pembahasannya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep beberapa key points gitu. Nanti kita bahas lebih dalam. Cuman poin intinya adalah aku bakalan cerita tiga bagian utama gitu ya. Pertama aku bakal sharing tentang apa sih IoT, apa sih yang kita anggap itu IoT, apa sih yang bisa jadi IoT. Kemudian yang kedua aku bakal bercerita tentang apa IoT di fishery, IoT di dunia aquaculture gitu ya. Dan yang ketiga aku bakal tarik agak lebih jauh lagi, sebenarnya gimana sih proses membuat sebuah produk IoT, karena yang pasti bukan cuma ngoding sama nyoder doang gitu ya, tapi ada proses kita empathizing dengan customer, dengan petani, dengan siapa sih user kita dan lain sebagainya. Nah, kita bakal memecah ketiga topik besar itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari sekarang udah bisa najem ini, kalian pengen lebih fokus ke yang bagian mana. Oke, selamat malam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku bakalan sharing sedikit tentang IoT. Dan karena latar belakangku kerja di fishery, utamanya bakalan sharing pengalaman-pengalaman waktu ngedevelop IoT di fishery gitu ya, untuk membantu aquaculture atau aqua farming kayak gitu. Ya, dan aku di fishery sebagai lead engineer di Fishery X namanya, cuman lebih dikenal dengan R&D lab gitu ya, atau research and development, mostly ngerjain
ngedevelop produk-produk baru, IoT baru, dan ngedevelop banyak produk-produk seputar artificial intelligence gitu. Jadi ranah yang aku ambil di Fishery mostly nge-develop future products gitu ya. Apa sih yang what is the next big thing gitu. Itu pertanyaan yang selalu berputar di dalam pikiran kita. Dan di situ timku isinya juga ada anak S2, macam-macam lah yang memang fokusnya ke riset, tapi juga isinya anak-anak yang senang banget ikut kayak semacam hackathon atau lomba-lomba karena kerjaan kita rapid prototyping gitu ya, bikin hal yang baru. Gitu. Tapi di sisi lain, aku juga punya sisi teknis di mana aku adalah seorang IT engineer. Kalau lebih realnya adalah seorang firmware engineer gitu ya. Fokusnya nge-develop software di dalam embedded systems atau sistem-sistem elektronik yang kecil-kecil kayak gitu. Dan juga aku ngerintis sebuah NGO yang fokusnya di pengadaan sumber-sumber wakaf air namanya Aquifera yang kita bantu kelola dengan IoT juga. Jadi emang IoT banget lah, suka banget sama IoT kayak gitu. Nah, kalau sisiku yang lain gitu ya, aku senang banget main drone gitu. Aku nggak punya Instagram pribadi, tapi aku punya Instagram untuk main drone gitu ya. Nanti mungkin aku share. Dan juga aku senang ikutan kegiatan-kegiatan sosial dan membantu-bantu mahasiswa-mahasiswa. Biasanya masih suka ngebimbing anak-anak di kampus lah. Kayak gitu. Oke, nah ini bentuk kosanku waktu dulu pas masih jadi mahasiswa gitu ya. Memang berantakan, isinya berbagai macam hal, mulai dari drone sampai tentang radio gitu ya, memahami radio-radio, alat solder dan lain-lain sebagainya. Emang senang oprek sih dari dulu kayak gitu. Oke, jadi kita bakalan ngebahas apa sih proyek-proyek yang selama ini aku udah pernah bikin, dan di situ kita mungkin bisa lebih memahami gitu IoT itu apa sebenarnya. Kemudian IoT di aquaculture gitu ya. Dan terakhir adalah gimana sih proses mendevelop suatu produk IoT. Karena yang pasti IoT itu nggak bisa cuma ditaruh, tapi harus di-maintain, kalau rusak harus didatengin, dan lain sebagainya. Kita bakal ngomongin itu juga. Oke, mungkin kita lihat ekspektasinya gitu. Apa sih ekspektasi tentang IoT ini? Oke. Ini Jarvis ya. Kita mungkin mikir IoT, mikirnya kayak Jarvis gitu ya. Pengen yang super canggih, ngomong tuh kayak langsung bisa otomatis segala macam gitu ya. Tapi realitanya nggak seperti itu gitu ya. Nah, realitanya seperti apa sih? Realitanya lebih kayak gini. BTW, suaranya masuk nggak ya, Kak Caca? Kalau tadi nggak masuk, Pak, di video Nggak masuk ya? Coba aku sebelumnya. ulang share screen-nya. Oke. Share sound. Oh, tadi belum share. Oke deh. Sip. Nah, realitanya lebih kayak gini nih. Suaranya masuk ya sekarang. Together, and if I plug it in, initially the lights will be off. Or on? I guess if I turn on the circuit, did I misconnect something? And that has 240 volts between the phases. Let me measure it for you. You see? See, we can make this, plug it in, and put it into... I'm gonna run very high current through this thin wire. Here is the piece of wire. Miscalculation. Got too hot too fast. Oh, look at that. That gives me an idea. And I power it from my trusty power supply, and voila, good as new. Now to improve the airflow, it's better to raise the... Oke, tepuk tangan dulu buat Elektroboom ya. Jadi kalau kalian mau cek elektro yang kocak-kocak, silahkan cek Elektroboom. Oke, jadi realitanya nggak seindah idealnya yang kita bayangkan. Nah, sekarang aku bakal sedikit cerita tentang project-project yang pernah aku bikin, gitu ya. Tentunya nggak develop a fishery smart feeder gitu ya. Nah, ini kita nyebutnya gentong ajaib, jadi bisa ngasih pakan otomatis. Tapi kalau kita bongkar, sebenarnya dia tuh electronic device kita yang ada di sini. Kita buka kotaknya dan dia the magic happens di dalam kotak itu gitu.
Nah, di situ kita program nih. Jadi ini ceritanya alatnya lagi ada problem, terus kita berangkat misalkan ke Sumatera, berangkat lagi kita ke Sulawesi gitu ya. Ini kenapa masalahnya? Kita coba cek. Colokin sama laptop, kita debugging gitu istilahnya. Tapi debuggingnya bukan kayak ngedebug website atau ngedebug backend gitu yang kayak cuma muncul error message dan beres gitu ya. Kita harus langsung datang ke lapangan, kita colok laptop kita sambungin secara fisik ke device-nya dan baru kita bisa debug. Kemudian smart home iseng-iseng suka apa ngebikin alat-alat sederhana buat membantu rumah gitu ya. Nah, ini ceritanya Sanyo di rumah tuh harus dicabut colok listriknya, tapi biar bisa otomatis jadi dikonekin sama microcontroller ini namanya ESP32 dan dia bisa kita mati nyalain dari HP. Gitu. Nah, itu bentuknya nggak bagus karena emang ya di rumah kita nggak butuh bagus, tapi cukup. Semangatnya kayak gitu ya. Kita ada problem sih di rumah yang simple dan ya udah kita solve aja. Itu atau contoh lain, aku juga ngebikin CCTV di rumah pakai namanya ESP32 Cam. Udah banyak banget software open source yang kalian bisa pakai gitu ya. Ini udah tinggal kalian pasang di suatu server dan rumah kalian dari sini bisa langsung kelihatan dari manapun di dunia gitu ya. Nah, namanya Motion Eye. Atau aku juga nge-develop health wearable. Ini ada device yang bisa ngecek heart rate dan juga kadar oksigen di darah gitu ya. Nah, lagi dibandingin sama yang manual. Kalau yang ini dalamnya bisa diprogram nih, ada USB-nya aku colok dan aku bisa program dalamnya. Ini kalau mau aku jadiin Flappy Bird juga bisa gitu ya, ada tombolnya nanti burungnya lompat-lompat bebas gitu. Nah, kalau di sini kebetulan dia punya sensor buat deteksi jantung. Jadi prinsipnya di dalamnya ada elektronik, luarnya bebas gitu ya. Wujudnya mau seperti apa, mau kotak kayak efisiensi tadi, mau bentuknya kayak bekas tempat makan kayak yang water pump tadi, atau bentuknya agak lebih cantik kayak begini, intinya dalamnya sama. Gitu. Aku juga nge-develop yang kayak gini namanya Xiaomi Band. Kalau kalian tahu Xiaomi Band gitu ya, nah ini ada versi open source-nya yang bisa kita buka dan kita program ulang. Gitu. Nah ini bisa diprogram pakai chip juga ESP32, ada LCD-nya dan simple gitu ya sebenarnya. Tuh, aku juga nge-develop di Aquifera Weather Station gitu ya. Kita ngedeteksi kondisi cuaca di hutan, baik itu kecepatan angin, kelembapan, kebisingan suara, kecerahan matahari, dan lain-lain. Jadi challenging juga ketika kita naruh suatu device di dalam hutan, karena kita harus mastiin elemen-elemen alam tidak merusak gitu ya. Tidak merusak device-nya itu sendiri. Nah, kita bikin mobile app-nya gitu ya, ini di belakang layar gitu ya, pakai MQTT broker dan di sini ada mobile app-nya. Oke, dan ini versi backend-nya kita nge-develop logic sederhana pakai no code gitu ya, hashtag no code biar nggak ngoding pusing-pusing. Dan ini dashboard-nya. Dan aku juga senang nge-develop drone di rumah. Ini contoh drone pertama yang aku bikin, ukurannya besar gitu ya, 10 inch propellernya. Tapi sekarang aku juga suka nerbangin drone-drone kecil gitu. Atau aku pernah pengen coba masa pakai yang udah jadi, pengen tadi bukan udah jadi sih, maksudnya kayak flight controllernya udah jadi, tapi aku pengen bikin sendiri nih pakai Arduino Uno. Nah, bisa juga gitu ya. Nah, kita ketemu pakai remote, ini pakai Arduino Uno, otaknya bisa juga gitu, dia pakai gyro dan lain-lain. Gitu. Oke, nextnya kalau kalian ada yang penasaran sama apa namanya, sama nggak muncul ya, chatnya mana? Oke. Kalian bisa nge-follow Instagram main ya. Nah, itu kalian bisa follow Instagram yang ya lebih fokus di konten drone aja sih. Oke, ini Tamaguino kalau kalian mungkin tertarik, ada yang suka sama, kalian pernah tahu ada teknologi namanya Tamagotchi, teman-teman? Itu game yang adiktif banget zaman dulu. Dan kalian bisa bikin pakai Arduino LCD, disambung-sambungin firmware atau kodenya udah ada ya, kalian tinggal install aja. Kalian mau bikin Tamagotchi bisa dikasih makan, tombolnya ada 4, bisa gerak-gerak, bisa main mini game gitu ya. Oke. Arduboy kalau ada yang suka main Arduino atau game-game retro, nah ini juga udah ada pre-order. Sama LCD dalamnya konsol, terus tombol-tombol info. Atau kalau ada yang pengen lebih serius gitu ya, sekarang lagi eranya Starlink gitu ya, pengen bikin Starlink juga, oh boleh gitu, karena udah ada beberapa project-project anak SMA atau project-project DIY yang mereka bikin satelit. Nah, ini namanya Divya Kurapati, dia ngebikin Pico satelit yang akan diterbangkan ke stratosfer. Dan sederhana gitu ya, pakai sensor-sensor yang basic. Ini pakai chip LoRa, GPS, gyro, dan lain-lain. Cuman di stacking kayak gini, dan emang satelit Pico tuh ukurannya segini gitu ya.
Jadi bisa juga. Nggak perlu ribet pakai breadboard, dicolok-colok kabel, nggak usah pusing ngerti cara bikin PCB dan lain-lain, nggak apa-apa, bisa. Gitu ya. Atau kalau ada yang agak edgy gitu ya, pengen coba hacking gitu ya. Nah, ini ada namanya HackRF, aku juga punya ini di kantor buat security purpose gitu ya. Jadi kita bisa ngehack kunci mobil dengan cara apa? Ketika kunci mobil itu nge-transmit sinyal untuk membuka mobil, kita bisa tangkap gitu pakai HackRF ini. Kita tangkap sinyalnya dan kita rekam, makanya namanya replay attack. Karena ketika diputar itu seolah-olah kayak muterin suatu ringtone, tapi di frekuensi yang nggak bisa didengar sama pendengaran kita gitu ya. Direkam sama si HackRF ini, dan nanti kita replay, dan akhirnya kita bisa buka mobil orang. Kayak gitu. Menarik. Oke, let's break it down gitu. Kita udah ngomongin beberapa contoh embedded systems gitu ya. Jadi sistem-sistem yang terembed atau yang berada di dalam device-device gitu ya, let's say kulkas, kemudian termometer dan lain-lain, tapi ditambahin internet biar smart gitu ya. Tambahin internet biar datanya bisa disimpan dan bisa dianalisis, dan kita bisa bikin suatu misalkan pemodelan statistik atau pemodelan AI, nanti dari situ kita bisa kasih tahu lagi, gini caranya biar apa ya, manasin ruangannya lebih efektif, wahai AC gitu kan. Jadi intinya dari embedded system bisa kita sambungin ke internet, jadilah IoT. HP kita adalah salah satu device IoT yang sangat-sangat kompleks gitu, yang sangat-sangat lengkap. Oke, sebenarnya IoT itu dipecah jadi apa aja sih? Gitu. Pertama ada sensor atau aktuator. Sensor itu hal yang bisa nge-sense, hal yang bisa menangkap dan memahami situasi lingkungan. Let's say terangnya lampu atau kerasnya suara, ya kan? Tepuk tangan lampu mati gitu kan? Atau kita bilang Jarvis, bikinkan aku kopi gitu. Nah, atau apapun gitu, itu sensor. Sedangkan aktuator adalah segala hal yang bisa dikendaliin. Let's say motor atau kayak mobil Tamiya, dinamo, nah, atau misalkan juga lampu LED gitu ya. Itu juga adalah sesuatu yang bisa dikontrol. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke embedded systemnya. Biasanya di situ kita ngomongin chip gitu ya. Oh ya, nah di sini kita mungkin familiar sama namanya Arduino Uno gitu ya kalau udah ngomongin IoT. Kemudian, tapi ada juga yang lain gitu, ada namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi ini beda sama Arduino Uno karena dia itu sebutannya mini komputer. Dia udah punya operating system di dalamnya, biasanya running Linux. Nah, kalau ini belum, biasanya ini sebutannya bare metal programming, karena kita ngoding yang sangat-sangat basic atau low level. Nah, ada juga yang lain namanya ESP32, dia itu udah punya modul Wi-Fi, jadi kita bisa connect ke Wi-Fi. Nah, ini ada NRF24, nah, ini ada TTG Optical gitu ya, dia udah punya modul seluler. Jadi ini literally udah jadi HP gitu ya. Dia bisa connect dia bisa dimasukin kartu SIM, dia bisa connect ke jaringan lokal, dia bisa dipakai buat telepon dan buat SMS-an gitu ya. Tinggal kita program aja biar nanti pas kita terima telepon, kita kasih speaker sama kita kasih mikrofon gitu ya, biar kita telepon nanti masuk, dan gitu, seru. Kita bisa bikin HP pakai ini. Dia udah punya chip Wi-Fi, jadi literally udah jadi kayak HP. Tinggal dikasih LCD aja terus kalian program mau ngapain ya. Oke. Lanjut sensor ya. Nah, ini tadi sensor macam-macamnya ada kayak ini buat ngedetek. Ini biasanya ditaruh di antara dua pipa ya. Kenapa? Karena dia berguna untuk mendeteksi aliran air, debit air. Jadi di dalam ini ada kayak semacam kipas. Nanti ketika air ngalir, kipasnya muter dan dia bisa ngedetek, oh ternyata kecepatan aliran airnya segini. Gitu. Kalau ini probe yang biasa dipakai juga di kolam ya, di kolam-kolam tambak gitu, ini buat ngedeteksi kondisi air, entah itu pH-nya ya kan, keasaman, atau misalkan dissolve oksigen dan lain-lain gitu. Kalau ini yang kalian sering pernah lihat nggak, pas kalian lewatin rumah terus tiba-tiba rumahnya terasnya lampunya nyala, begitu kalian diem atau pergi lampunya mati lagi gitu. Nah, ini tuh sensor untuk ngedeteksi inframerah gitu. Jadi ketika kalian lewat, suhu kalian kan emitting inframerah. Ketika ada perubahan posisi dari inframerah yang dideteksi, maka dianggap ada orang dan dia nyalain lampu. Dia ngasih trigger buat nge-actuate gitu ya, nyalain lampu. Gitu. Nah, ini sensor buat mendeteksi suhu, ini sensor buat mendeteksi kecepatan angin. Kemudian gimana kalau kita bikin sensor dari nol, buat teman-teman yang di sini mungkin lulusan fisika atau tertarik dengan instrumentasi, di Vision juga kita ngedevelop sensor sendiri gitu untuk kebutuhan kita. Di sini kita ngedeteksi gimana sih memahami ikan itu masih lapar atau enggak. Gitu ya. Akhirnya kita bikin suatu bentuk di mana ada pelampung yang di dalamnya kita kasih sensor kemiringan dan akselerasi namanya
gyro gitu ya, gyro sensor, dan ketika kita kasih makan dan ikannya mau makan, nah itu riak airnya bakal kencang, itu kedeteksi ikannya masih lapar. Begitu udah mulai surut, nggak terlalu beriak lagi, berarti ikannya udah pada kenyang. Gitu. Nah ini kita juga ngerilis paper-paper ya beberapa kali. Mungkin udah salah satunya udah masuk ke conference. Dan kita juga baru rilis conference internasional gitu ya. Untuk deteksi ini, oh ternyata karakteristik ikan di DOC atau Day of Cultivation itu beda-beda ya. Pas hari ke-27 dalam proses budidaya tuh mereka nggak terlalu agresif. Pas hari ke-41 mereka agresif banget. Nah, kita bisa paham, oh ternyata ikan tuh laparnya beda-beda. Nah, gitu ya, cara kita menjadi seorang IT engineer dalam spesifiknya ke sensor, kita kadang-kadang nggak punya sensor untuk mengetahui kapan ikan lapar, tapi kita bisa mendevelop sensor untuk mencari cara lain buat tahu perilakunya ikan. Kayak gitu. Aktuator tadi sempat di-mention ya, ini kalau kalian tahu di kampus kalian kunci otomatis pakai RFID, pakai kartu gitu, biasanya kuncinya kayak gini, bisa kalian kontrol nyalamatin. Kalau tadi aku tunjukin buat nyalamatin sanyo itu sebenarnya sesimpel mutusin aliran listrik doang gitu ya. Nah ini pakai ini namanya relay, kita bisa mutusin listrik, nanti sinyalnya atau perintahnya dikirim dari pakai 3 pin yang di sini. LED lampu gitu ya, kemudian dinamo Tamiya gitu ya. Efficiency juga pakai dinamo gitu ya, yang lebih besar, tapi ya prinsipnya sama. Oke, kemudian connectivity. Kita mungkin gimana sih cara kita connect ke internet? Oh, Wi-Fi, ya kan? Oh, seluler. Seluler pakai apa sebenarnya? Pakai 4G, pakai GSM. Terus bisa juga sebenarnya pakai Bluetooth ya nggak sih? Kita connect ke suatu hal pakai Bluetooth. Ada yang lain nggak? Ada, banyak. Let's say kalau kita mau connect-nya langsung ke satelit, ya kan? Kenapa mau pakai satelit? Misalkan kalian di tengah laut, ya kan? Kalian nggak punya Wi-Fi dan kalian juga nggak punya seluler. Maksudnya nggak ada tower di tengah laut, guys. Gitu. Kira kalian pakai layanan-layanan dari perusahaan-perusahaan kayak Metraspace, Starlink gitu ya, untuk bisa connect langsung ke satelit. Gitu. Atau ada lagi namanya low power wide area network gitu. Yang mana bukan semuanya, tapi ada juga lagi di develop, ada namanya LoRa, Sigfox dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita mulai ngelihat, ada yang bisa dilihat nih. Tadi kan kayak kita baru ngomongin hardware-nya gitu ya. Gimana sih cara kita bisa ngendaliin? Gimana biar kita bisa bikin ini tampil dengan cantik, biar kita bisa ngeliat rumah kita tuh kayak apa. Nah, kita ngomongin IoT platform. IoT platform itu biasanya adalah software-software yang di-deploy di cloud gitu ya, yang ditaruh di awan gitu ya, biar kita bisa melihat apa sih yang terjadi di rumah kita. Contohnya ada Blink. Blink itu mudah banget, dia itu gratis, kita bisa download, ada mobile app-nya, dan dari situ kita bisa program apakah Arduino Uno atau ESP32 gitu ya. Kita bisa kontrol dan kita bisa lihat, misalkan kita pakai sensor suhu. Nah, kita bisa lihat nanti, oh sekarang suhunya 18 derajat Celcius gitu. Kemudian kita mau ngecek baterai misalkan, baterai alatku ini masih berapa nih? Oh 2,59 volt misalkan. Kita bisa ngelihat tren temperaturnya gitu kan. Itu bisa banget pakai Blink. Gitu. Atau buat yang kalian yang lebih serius yang mungkin udah sempat punya pengalaman nge-develop back end gitu ya. Nah, ada namanya IoT Stack. Di situ kalian bisa pakai banyak banget aplikasi-aplikasi gratisan kayak Grafana, kemudian tadi sempat dibilang ada Blink gitu ya, Blink Server, kemudian kalian bisa pakai Portainer, Flex, Pi-hole, dan lain-lain. Kalau ada yang tertarik pengen ngomongin lebih dalam, silakan nanti tanya di sesi tanya. Oke, itu pengenalan ya tentang IoT. IoT itu banyak hal. Artinya dia bukan cuma satu hal, tapi dia adalah sekumpulan dari hal-hal tersebut. Nah, buat yang pengen belajar sebenarnya banyak. Ini ada di GitHub contohnya IoT for Beginners, kurikulum kalian bisa cari. Banyak banget sih resource online. Buat kalian yang senang ikut pengabdian masyarakat atau suka ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial dan lebih suka baca, misalkan, nah ini ada buku menarik namanya IoT of Internet of Things for Sustainable Community Development. Dia nyeritain gimana sih IoT untuk majuin Kenya, gimana sih IoT diterapin untuk majuin India, gimana sih IoT dipakai untuk majuin Afrika Selatan. Nah itu dia cerita banyak banget hal di sini gitu ya. Abdul Salam nih jadi penulisnya dan keren banget sih, aku juga suka baca artikel dari situ. Artinya kita kalau bicara Indonesia, kenapa IoT itu make sense gitu ya, buat aku pribadi. Karena IoT itu buat aku adalah teknologi yang langsung bisa bersentuhan sama masyarakat. Kalau kita bicara teknologi kayak web app, aplikasi mobile, dan lain-lain, orang harus punya HP dulu. Dan belum tentu aplikasi mobile itu bisa bikin orang bikin sawahnya kebantu. Atau bikin orang pertaniannya lebih sukses gitu ya. Nggak langsung gitu. Tapi ketika kita bicara IoT, kita bisa
bikin misalkan traktornya gerak otomatis, kita bisa ngasih drone yang bisa nge-spray setiap pagi dan sore, ya kan? Kita bisa ngebantu bikin alat, misalkan ngebantu ngasih pakan otomatis untuk ikan di akuarium atau ngasih makan kucing kita secara otomatis gitu, hands on langsung gitu ya. Dan aku personally sangat senang dengan kegiatan-kegiatan yang langsung ngebantu masyarakat, dan menurut aku semangatnya bisa banget kalian dapat dengan melihat di dunia itu ada apa dari buku ini. Oke, kalau ada yang pengen tahu apa aja sih career path IoT, itu ada macam-macam ya. Ada yang ngomongin PCB-nya, ada yang ngomongin ngoding bahasa C, C++, ada yang ngomongin ngedevelop database, data analis, kemudian artificial intelligence, machine learning. Kalau ada yang tertarik, nanti aku bisa ngomongin tentang path seorang IT engineer itu bisa kemana aja, karena bisa kemana-mana. Dan nggak harus semua. Jujur, aku sangat kurang gitu ya dalam konteks electrical design. Aku nggak jago dengan elektronika karena aku juga anak informatika. Aku lebih banyak ngerti di connectivity gitu ya, kayak Bluetooth, Wi-Fi, dan juga di back end gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang bicara e-fishery. E-fishery itu ngapain aja? Ini yang masalah yang kita coba solve. Ya, tambak-tambak tradisional tuh kayak gini, biasanya ada jalur, kemudian ada kolam, dan mereka bawa ember isinya pakan dan mereka tebar gitu. Nah, cuman bayangin kolamnya kalau ada 50 sampai 100 gitu ya. Dan kalian harus kasih makan 5 kali sehari dengan takaran yang spesifik dan beda-beda. Terutama untuk budidaya udang, teman-teman. Budidaya udang tuh sangat sensitif. Kalian nggak bisa salah takaran gitu. Bayangin beberapa orang yang ngasih makan gitu. Dan gimana kalau orangnya ada kejadiannya orangnya mager gitu ya. Aduh, mager nih ngasih makan. Udahlah dituangin aja semuanya gitu ke kolam. Akhirnya apa? Akhirnya terlalu banyak pakannya, dan ketika pakan yang nggak dihabisin sama ikan, dia bakal bercampur sama air dan jadi racun. Gitu. Akhirnya ikannya mati. Gitu. Itu sih. Jadi aquaculture atau budidaya ikan air tawar atau udang air tawar itu sangat sangat sensitif. Gitu. Akhirnya hadirlah e-fishery, asik kalau kata iklan. Nah, ini gentong ajaib kita gitu ya, warna toska dan warna putih. Orangnya masukin pakannya di sini, habis itu di setting ada mobile app-nya. Gitu. Oke, mobile app. Ini ya kolam-kolam udang buat yang belum pernah lihat. Ini ada shrimp kabel yang bisa buktikan kalau di akuarium tuh kayak aerator gitu. Yang pertama orang lokalnya gitu. Permintaan untuk komoditas udang selalu melonjak, menjadi pintu kesempatan bagi yang bijak untuk berkreasi dan beranjak, agar tidak berakhir terinjak-injak. Nah, kalau sedikit cerita, e-fishery udah ngebantu, sebenarnya udah sampai 30.000 ya budidaya di seluruh Indonesia. Kita udah di 250 kota, jadi udah lama ya, udah 10 tahun kita di Indonesia ini. Kemudian peningkatan income-nya sampai hampir 50%. Kita udah ngebantu juga 1.700 farmer, dan 70 berapa nih? Triliun ya? 70 triliun atau miliar? Miliar. 70 miliar udah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita juga ngebantu budidaya untuk nge-funding mereka, ya kan? Karena banyak orang yang nggak bisa mulai budidaya karena nggak punya modal, kita bantu modal gitu. Nah, ini smart feeder kita, konsepnya ada gentong ajaib, bisa pakai HP, terus kita bisa lihat pakai dashboard. Gimana nih, berhasil atau enggak? Gitu. Our IT journey. Oke, feeding, solving the essential. Jadi, sekarang kita bicara kenapa sih e-fishery sendiri mulai dari budidaya. Kenapa e-fishery mulai dari alat untuk pemberian pakan? Karena ternyata pemberian pakan itu 50-70% duit tuh habisnya di situ. Jadi kalau bayangin kalian invest miliaran tiap tahun di udang gitu ya, itu tuh 50-70% habisnya di pakan yang dikeluarin gitu. Literally apa yang dimakan sama ikan. Jadi kalau kita bisa bikin itu lebih efisien, like 50%, kalian literally nyelamatin miliaran. Gitu ya. Jadi essential gitu ya. Oke, nah ini smart feeder kita. Ada beberapa model. Nah, kalau kalian lihat ke bawah sini, yang kalian nge-develop pakai sistem pemodelan 3D, kemudian kalian ngelakuin analisis statik buat mendesain konsep-konsep mekanik gitu ya. Nah, kita juga banyak ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jadi ini sebutnya thrower gitu ya. Mereka nge-throw, melempar pakan dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Oke, kemudian saja
Nah, tapi efficiency bukan yang pertama jelas. Konsep automatic feeder itu udah lama gitu ya. Dan dulu mereka modelnya kayak gini, pakai timer gitu. Jadi listriknya ditempel di sini pakai trafo, kemudian nanti pakai timer mekanik yang tetep dihidupin segala macem, ya kan? Tapi ya bayangin kalian harus puter ini tiap saat, kemudian gimana kalau rusak dan datanya nggak terbayar. Sebenarnya di situ semangatnya IoT, karena kita bisa dapat data. Dan data yang terkolek dari budidaya selama 1 tahun, dari ribuan farmer di seluruh Indonesia itu bisa bikin kita ngerti, oh ternyata di Indonesia itu cocoknya budidaya kayak gini loh. Gitu. Itu sebenarnya yang mahal. Karena kalau nggak kayak gini, orang nulis pakai tangan, taruh di kertas, kertasnya hilang, lusuh, tulisannya nggak kebaca, ya udah, ngulang lagi kesalahan yang sama gitu. Tapi kalau kita bisa collect knowledge budidaya di seluruh Indonesia, itu powerful banget. Ini prototipe pertama kita. Dulu yang bikinnya anak SMK. Modelnya kita pakai apa namanya? CD-ROM. Kalian tahu CD-ROM? Dulu laptop punya CD-ROM. Atau PC masih punya CD-ROM gitu ya. Jadi itu kan bisa muter ya. Nah itu dikeluarin, terus dimodif biar nanti bisa nyala dan mati sesuatu kita. Terus dikasih penghalang gitu ya. Jadi ketika ada pakan turun, dia bakal nendang pakan itu dengan dari penghalangnya itu. Jadi sesimpel itu. Jadi ngebikin IT itu nggak usah mikir terlalu jauh gitu ya. Wah, aku harus bisa beli alat-alat yang dari sini, aku harus bisa ngedevelop dari nol. Nggak juga. Kalian pakai yang ada di sekitar kalian gitu. Dan kalau kalian nggak bisa ya hire orang, bayar nggak terlalu mahal juga. Yang penting MVP atau minimum viable product itu bisa dirilis gitu. Kalian bisa ngejalanin fungsi yang kalian mau gitu. Dan ini farmers app-nya. Jadi kita bisa ngecek day of cultivation udah budidaya berapa hari nih, udah 69 hari, udah 10 hari, udah 3 hari gitu kan. Terus kita bisa ngelola kolam, atur jadwal, ngatur jarak lontar biar lebih jauh, kita bisa kalibrasi. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin oleh sistem IoT itu gitu. Dan kita bisa bikin kontrol mekanisme, kita bisa ngontrol dia dengan aplikasi gitu ya. Nah, ini kalau di dashboardnya kita bisa ngeliat gitu ya, kita udah berapa lama budidayanya. Kalau dalam budidaya itu nanti ada istilahnya feed conversion ratio gitu. Jadi berapa banyak pakan yang berubah jadi bobot ikan gitu. Jadi mereka menggendut sesuai dengan jumlah pakan yang kita kasih. Jadi kita kasih 50 kilo, bobot ikan jadi pada berapa nih? Estimasi sekitar nambah 25 kilo. Oke, berarti pas. Oke, gitu. Oke, tadi fish pairing sensor udah pernah dibilang gitu ya. Kita ngelakuin banyak riset-riset kayak gini. Kalau kita nggak punya sensornya, ya bikin aja kayak gitu ya. Dan kita harus memutar otak gitu ya. Gimana cara memahami ikan, kan nggak ada sensor ikan. Jadi tetap kayak cara lain untuk bisa memahami perilaku ikan. Oke. Nah, kemudian buat koneksi. Nah, di sini isunya. IoT itu terdengar asik gitu ya. Jadi bayangin, ini peta yang bisa kita lihat di salah satu website. Aku lupa websitenya apa. Dan kita bisa cek bahwa coverage 4G itu masih dikit banget yang merah. Bayangin yang lainnya belum punya koneksi internet gitu ya. Apalagi di daerah timur, daerah Kalimantan tuh banyak banget yang masih belum tercover 2G sekalipun gitu ya. Itu challenge banget buat IoT gitu. Tapi bisa di-solve. Salah satunya dengan wide area network, let's say LoRa gitu ya, yang mereka tuh bisa berkoneksi sejauh 15 sampai 50 km tanpa internet. Jadi bayangin kita cukup taruh modem satu di sini, kemudian di tengah-tengahnya kita kasih LoRa, dan nanti dari situ LoRa ini punya coverage radius 50 km. Gitu. Jadi dari situ nanti dibalikin ke dalam suatu gateway, dan gateway ini langsung koneksi ke cloud. Gateway itu maksudnya kayak modem orbit atau apa gitu ya. Nah, tapi untuk sini-sini kan modem orbit nggak nyampe, cuma kayak 30 meter paling wifi kan. Nah, udah kita bikin pakai LoRa yang bisa jaraknya sampai 50 km. Jadi banyak banget teknologi telekomunikasi selain wifi, selain seluler, GSM, 4G. Gitu. Oke. Sip. Kemudian kita kalau bicara IoT platform, ada namanya The Things Network. Nanti tanya aja kalau penasaran. HX, kalau ada yang udah lumayan advance dan pengen tahu apa sih open platform buat edge computing, sudah bisa ngomongin HX. Kemudian, nah sekarang kita bicara tentang produk development. Gimana sih Kak nge-develop produk gitu ya? Nah ini salah satu standar timeline dalam product development. Nah ini ada, kita ngerisetin dulu tentang problemnya, kemudian kita proof of concepting, kemudian dari situ kita bikin prototype dan kita dapetin feedback dari customer gitu ya. Nah nanti kita baru ngelakuin namanya engineering validation buat ngecek secara engineering fungsinya udah benar atau belum, kemudian design validation, desainnya udah enak atau belum, ini enak nggak mencet aplikasinya dari sini ke sini ke sini. Kemudian buat nyetingnya harus pakai knob yang diputer atau knob yang dipencet-pencet atau pakai LCD atau apa. Nah itu design validation gitu. Kayak experience dari user tuh udah pas atau belum, walaupun fungsinya sama-sama aja.
Baru terakhir production validation, di mana kita mastiin dia bisa produksi nggak. Kita punya vendor dari Cina yang bisa nge-produksi ini lebih banyak, ya kita punya PCB developer untuk mendevelopnya atau enggak. Idealnya kayak gitu, realitanya, ya kan? Work in progress gitu kan. Pertama kita udah ngomongin time to deliver, kemudian ada pressure time, outcome, moralnya buruk, orang-orang mulai sedih, lack of confidence, nggak confident, terus distrust, berantem sama teman, kemudian ada pressure dari tim, buruan kelarin, kemudian konteks switching, tiba-tiba sudah ngerjain hal lain gitu ya. Realitanya product development is a massive process gitu ya. Oke, dan yang namanya product validation, kita mau ngecek nih, feeder yang kita bikin udah benar atau belum. Gak bisa yang semena-mena kayak, oh kita bikin udah jalan nih di lab, tapi pas di kantor udah jalan, kita taruh di lapangan tuh sering banget rusak gitu, bermasalah gitu ya. Dan kita nggak bisa semau kita, ya udah coba jalanin di Bandung misalkan, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita mau tes alat kita ini beneran berfungsi atau enggak, kita harus tes di tempat yang lagi dalam proses budidaya, ya kan? Karena ya gitu, budidaya itu biasanya rentangnya 3 bulan. Mereka taruh ikan bibitnya di kolam, kemudian selama 3 bulan dikasih pakan segala macam, setelah 3 bulan diangkat karena panen. Ya kayak nanam tanaman aja gitu ya. Kan nggak selamanya kalian nanam tanaman. Ada masanya di semai, ada masanya ditanam, ada masanya dipupuk dan lain-lain. Nah, akhirnya proses-proses ketika kita nge-develop produk IoT seringkali kita nanya dulu, mana nih yang lagi dalam proses budidaya? Ada yang di Jawa Barat nggak? Nggak ada, bro. Yang paling dekat Medan. Aduh, ke Medan. Ya udah berangkatlah kita ke Medan. Berangkat kita ke Medan gitu ya. Buat naruh alat di situ, kita tinggal selama sebulan, kita sambil konsultasi, Pak, nanti alatnya dicek warna apa, dia masih jalan atau enggak, jangan dicabut ya listriknya, terus wifi-nya jangan dimatiin, gitu-gitulah. Nego-nego sama pemilik tambak, supaya nanti riset kita berjalan gitu. Dan prosesnya sangat manusiawi gitu ya. Kita daily kita adalah kayak begini, nongkrong di saung-saung mereka. Kita harus bisa ikut dengan bahasa mereka gitu ya. Ada satu cerita di mana kita tuh pengen jualan smart feeder kita ke salah seorang petani. Terus kita bilang, Pak, ini murah loh. Kita ini nanti bisa dikontrol pakai aplikasi mobile. Deh, canggih pisan ngomongnya tuh, pengen terasa keren gitu ya. Ada yang ada sih Bang, malah enggak, saya nggak mau. Tapi Pak, nanti kita bisa kasih HP ini gratis biar Bapak nanti bisa kontrol. Pas dengar ada HP gratis, baru dia mau. Oh, nanti dapat bonus HP. Iya Pak, nanti dapat bonus HP. Oh ya, oke, boleh. Jadi ternyata dia lebih tertarik bonus HP-nya daripada IoT device kita gitu. Oh, ternyata kayak gitu cara ngedekatin masyarakat gitu. Ternyata kita harus ngerti apa sih yang mereka butuh. Atau contoh cerita lain. Si Bapak ini dia budidayanya selalu gagal gitu. Dan suatu saat kita pengen ngebantu dia, karena dalam proses kita dagang gitu ya, biasanya tuh nggak sekadar ngasih alat, tapi juga kalau ada yang butuh dibantu buat budidayanya lebih baik, kita bantu juga. Nah, akhirnya kita tanya, Pak, sebenarnya apa sih yang Bapak cari, apa sih yang Bapak pengenin gitu. Dan dari si Bapak ini sebenarnya pengennya supaya sederhana gitu ya. Dia tuh sebenarnya nggak perlu sukses-sukses amat, tapi yang penting bisa biayain anaknya kuliah. Gitu. Dan ternyata bahasa kita harus diganti dari yang sebelumnya. Pak, Bapak mau nggak budidayanya sukses, nanti omset bantu supaya budidayanya lebih maju, nanti anak Bapak bisa kuliah. Karena Bapak bisa punya keuntungan sendiri. Kita bantu tentang financing-nya dia. Kita ngobrol sama dia. Atau cerita ketiga adalah faktanya customer-nya Fisher itu mostly di umur 40 tahun ke atas, mayoritas. Bayangin 40 tahun ke atas, petani-petani lokal yang mereka bahkan nggak ngerti teknologi dan internet, gitu ya. Akhirnya pas kita kasih aplikasi mobile buat ngontrol smart feeder, mereka nggak ngerti. Akhirnya bahasa kita ganti, kita jadi bilang ini smartphone. Kita bilang, Pak, ini remote. Pak, ini remote. Ini bisa dipakai buat ngontrol. Oh, ini remote. Oke. Kalau dibilang remote, dia ngerti. Dia nggak ngerti kalau itu punya YouTube, bisa SMS-an, bisa telepon. Kita bilang, Pak, ini remote. Cara makainya gini. Oh, jadi ini adalah salah satu proses paling penting, teman-teman. Ketika kita bicara nge-develop IoT untuk agriculture, kita harus bisa empathize dengan mereka. Kita harus berempati. Kita harus bisa menundukkan diri kita sama dengan mereka. Kita harus bisa paham dunia mereka itu seperti apa. Jadi jangan sekonyong-konyong bawa teknologi, jaket, kemudian baju mentereng, branding, segala macam. Pak, kami ini perusahaan yang keren, bikin alat yang keren, Bapak bakal ikut keren. Enggak juga. Mereka nggak peduli sama kita.
Gitu. Kita harus bisa ngerti apa sih mereka pedulikan. Kita harus bisa empathize. Duduk bareng di saung mereka, ngobrol, ngopi, pakai bahasa mereka, belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Sumatera, belajar bahasa lokal. Oke. Sekarang kita bicara agak lebih saintifik gitu ya. Kita udah mulai memahami bahwa dimensi problem di dalam dunia aquaculture itu banyak. Ya. Bahwa kita tuh nggak sekedar ngasih satu alat untuk nge-solve satu problem, nggak. Problemnya tuh banyak. Ya. Jadi dalam product development kita harus bisa menstrukturkan apa aja sih problemnya. Nah ini contoh nge-develop suatu problem tree gitu. Dan apa aja sih proses dalam budidaya ikan itu? Pertama ada proses persiapan, ya kan? Ada proses penebaran benih, ada proses pengelolaan air, pengecekan kolam, pemberian pakan, dan pengelolaan prasarana. Fishery, smart feeder itu cuma ngebantu satu part doang di bagian sini. Cuma satu doang gitu. Karena kalau kalian bicara, wah fishery udah jadi perusahaan aquaculture, udah fix. Kita nggak perlu masuk aquaculture lagi gitu. Ya nggak gitu teman-teman. Aquaculture itu luas gitu. Tanya teman-teman perikanan. Aquaculture itu luas. Banyak banget problemnya. Coba kalian duduk lagi, coret-coret di papan tulis, ada masalah tebar benih. Fishery nggak bantu tebar benih. Ada masalah pengelolaan air. Fishery juga nggak terlalu ngebantu masalah pengelolaan air. Ada isu pengecekan kolam buat kayak ngecek suhunya, kemudian temperaturnya dan lain-lain. Jadi problemnya tuh banyak banget dan setiap part ini tuh punya solusi IoT yang beda-beda. Kalian bisa banget masuk dunia aquaculture gitu. Nah, kemudian kita juga kemudian salah satu hal yang unik juga kalau kita bicara IoT, ini tuh hardware gitu ya. Ada yang bilang hardware is hard, mendevelop hardware itu susah. Dan salah satu yang kita pelajari adalah kita ngadopsi konsep kayak Auto 2000 di Honda, ya kan. Honda kalau kalian tahu kan mereka punya kayak official store atau bengkel resmi gitu ya, yang nanti mereka jualan mobil, tapi juga mereka punya bengkel resmi. Kita punya kayak gituan juga, namanya Fishery Point. Nah, itu tersebar literally di seluruh Indonesia, di seluruh kayak hampir seluruh provinsi Indonesia ada deh. Dan ya di situ kita ngebantu kalau ada yang mau beli kita punya stok, kalau ada yang rusak kita bisa berangkat ke kolamnya lebih dekat. Dan yang paling penting, kalau ada yang pengen belajar budidaya bisa kita ajak belajar bareng di situ. Jadi sekolah, jadi tempat sarasehan, ngobrol, ngopi sambil belajar gimana sih caranya. Ya. Jadi disinilah konsep dimana ya kita punya tujuan buat maju bareng-bareng. Kita pengen istilahnya hashtag tumbuh bersama. Gitu. Jadi nggak cuma ngomongin Pak ini beli ya udah ditinggalin, nggak bisa. Alat kalian bakal rusak, bakal bermasalah, bakal nggak ngerti mereka cara makainya dan kelar bisnis kalian berakhir. Nah kalau kalian bikin model after sales kayak gini, kita bisa terus keep in touch gitu ya sama mereka. Nah, kalau udah bicara IoT engineer, harus siap-siap turun duduk-duduk di pinggir kolam kayak gini. Kalian harus punya anti-glare screen gitu ya, biar nggak silau lagi di tengah kolam. Gitu, di pinggir kolam duduk si bapaknya gitu kan, terus kita nyolokin kabel kita ke device IoT kita, terus kita bacain kode errornya gimana, kenapa dia bermasalah. Ada yang magic banget kayak jadwal hantu, tiba-tiba tengah malam bunyi, nyala, terus kayak serem lah gitu. Ya banyak inilah, lokalitas yang harus bisa kita tangkap untuk ngerti, oh maksudnya si bapak jadwal hantunya kayak gini gitu, harus bisa ngerti gitu ya. Kemudian kayak gini juga kalau kalian ada yang pernah ikut lomba kayak hackathon, nah kerja di sini tuh kayak hackathon terus ya. Kalau kalian jadi IT engineer kayak hackathon terus, begitu kalian ke lapangan ke desa ya udah kalian nyolok kabel dan harus kelar malam itu juga karena besoknya kalian harus udah balik kayak gitu ya. Ketiduran sambil ngoding sambil gawe itu biasa banget. Dan isu-isunya bukan cuma isu modding dan juga bukan isu elektronik doang, tapi isu mekanik itu banyak banget. Kabelnya dimakan tikus. Ini tuh bagian thrower ya. Jadi pakan bakal turun di sini ditepak jadi ditendang sama ini. Ini bagian aluminiumnya patah. Kemudian bagian motornya ada yang karatan, ada yang kebakar. Jadi isu-isu kayak gini tuh harus bisa kita embrace juga gitu ya. Jadi IT engineer tuh nggak sekadar ngomongin, oh duduk manis di belakang meja, nggak gitu. Karena harus turun ke lapangan, ngeliatin, oh ini ada yang menggumpal, oh ini ada yang berkarat, oh ini ada yang kena air, oh ini ada yang berembun gitu. Isu-isu kayak gitu baik banget. Karena harus siap-siap. Oke, kalau apa aja sih yang ada di dunianya, di ekosistem IoT-nya Fishery? Nah, kalian kalau mau nanya juga boleh. Kita nge-develop smart feeder, tapi nggak itu doang gitu ya. Kita juga lagi development solar microgrid biar bisa dapat listrik buat area-area yang belum terjangkau PLN. Kemudian base station yang bisa connect ke cloud. Kemudian water quality sensor buat mendeteksi kondisi air. Kemudian smart ancho, feeding sensor, pedal wheel monitoring buat bisa ngecek yaitu aliran arusnya berlebihan atau enggak gitu ya. Ya banyak lah IoT yang bisa kita bikin. Dan Fishery sendiri nggak cuma ngomongin soal budidaya gitu ya, tapi kita ngomongin juga soal funding,
banyak petani-petani ikan tuh yang isunya mereka tuh nggak punya duit karena petani ikan tuh biasanya modalnya tipis dan keuntungannya juga tipis. Kalau petani udang sebaliknya modal mereka tuh gede-gedean karena nggak mungkin petani kecil masuk gede banget modalnya. Tapi yang isu di petani udang tuh mereka butuh ada yang ngangkat, ada yang ngejualin udang mereka. Kita juga mendistribusikan dan ngejualin. Nah, jadi ngesolusin IoT itu jangan ngomongin teknologi dan IoT, tapi ngomongin isunya apa. Kalian tuh ngomongin masalah aquaculture, ngomongin budidaya, ngomongin farming gitu ya. Ya lihat secara menyeluruh apa sih isu di farming itu. Oke, terakhir First Aquatech Startup in Asia, 30.000 muderi seluruh Indonesia, memfasilitasi 71 miliar transaksi, bla bla bla. Kita punya nggak cuma smart feeder doang, kita juga punya bisnis unit yang fokusnya di sarana produksi dan funding. Kemudian kita juga punya bantuan budidaya, misalkan ada yang tolong bantu urusin dong kolam kita nih, kita punya kayak gituan. Terus kalau dia mau jualin dan distribusi hasil panen, kita juga jualan ikan dan jualan udang. Itu 180 poin di seluruh Indonesia tadi aku mention. Dan barangkali ada yang mau masuk, 1000 posisi di Fishery, silakan. Anupis, terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjawab soalnya. Oke, mantap banget nih materinya Kak Royan. Wah, banyak banget ya sharing informasinya, sharing pengalamannya nih selama bekerja sebagai IoT engineer nih oleh Kak Royan. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum kebayang nih pengen berkarir di bidang IoT, bisa semakin yakin nih untuk memilih berkarir di bidang IoT, terutama di bidang tentang perikanan. Wah, mantap. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang nantinya akan didiskusi bersama oleh Kak Royan, sebelumnya aku mau izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sama berterima kasih atas materi mantapnya dari Kak Royan nih. Wah, semoga teman-teman semakin tercerahkan ya di bidang IoT. Nah tadi kalau tadi sudah banyak berdiskusi, lebih banyak sharing-sharing tentang sebenarnya apa sih perhelatan di bidang IoT yang nantinya akan teman-teman temui kalau teman-teman berkarir di bidang IoT. Nah, buat teman-teman, sebentar. Oke, buat teman-teman nih yang pengen berkarir di bidang IoT, tapi masih bingung mulainya dari mana, kira-kira apa aja sih yang perlu dipelajarin selama ingin berkarir sebagai IoT? Nah, di expert.id, pas banget nih di bulan ini kita ada intake tentang intensif bootcamp menjadi IoT engineer batch 4. Karena sebelumnya di expert sendiri sudah ada 3 batch yang sedang running terkait kelas IoT yang tentunya teman-teman akan mendapatkan sharing banyak banget nih informasi terkait apa aja harus dipelajarin. Nah, sebelumnya untuk bootcamp IoT di expert.id, nantinya teman-teman akan mendapatkan yang pertama adalah sertifikat resmi dari expert.id, kemudian ada grup mentoring dan networking, professional branding, dan tentunya ada portofolio yang nantinya teman-teman bisa sharing untuk apply bekerja sebagai IoT. Karena tentunya IoT saat ini menjadi profesi yang sangat diidam-idamkan ya oleh para engineer, dan tentunya sangat menarik nih karena sedang booming juga. Nah, untuk kelasnya sendiri, nanti kalau teman-teman join, itu akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat, jadi seminggu 2 kali, dan malam hari. Jadi teman-teman yang sedang berkuliah ataupun yang sedang bekerja, fleksibel banget nih buat join karena kelasnya malam hari. Itu dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan via Zoom, jadi teman-teman akan fleksibel, bisa dilakuin kapan aja, malam hari, mau ditonton nanti pun juga bisa, karena kita juga akan di-share recordingnya. Nah, kelasnya ini nantinya akan berjalan sebanyak 8 sesi intensif. Jadi, sesinya itu 8 kali, jadi teman-teman tentunya akan sangat kenyang dengan materi terkait IoT yang nantinya isinya adalah nanti ada introduction of IoT, jadi teman-teman baik yang pemula, yang sedang pengen coba, atau yang menengah pengen belajar IoT tapi sudah pernah belajar sedikit, itu juga tetap bisa untuk belajar IoT di bootcamp dari expert.id. Nanti juga ada C++ fundamental, C++ OOP, introduction to Arduino, IDE, kemudian working with ESP32, IoT protokol dari HTTP, MQTT, kemudian ada IoT platform. Jadi untuk
bootcamp expert terkait IoT ini, kita juga bekerja sama dengan Telkom, sehingga nanti kita akan pakai provider dari Telkom, yaitu Antares. Nah, selanjutnya nanti ada product introduction to LoRa dan LoRaWAN, introduction to NB IoT project development dengan smart home ataupun dengan smart farming. Nah, fasilitasnya ini nanti teman-teman selain mendapatkan 8 sesi intensif, teman-teman nanti juga akan mendapatkan grup belajar yang nanti teman-temannya akan langsung dibimbing oleh pelatih dari kelas IoT Expert, yaitu ada 2 mentor andalan kami. Yang pertama adalah Mas Faris Alimuda, Mas Ale yang merupakan lead dari IoT Manufaktur di Telkom Indonesia. Kemudian juga ada Mas Ahmad Soni, yaitu yang merupakan asisten supervisor NNB dari PT Sistem Integrasi Mandiri. Dan yang tentunya Mas Ahmad Soni ini merupakan graduate research assistant dari IoT Lab Soltage. Nah, buat teman-teman yang masih ragu nih untuk ikut bootcamp IoT di kelas expert ini, tenang aja karena untuk IoT ini kita bisa mulai dari pemula. Jadi teman-teman yang mau berkarir di bidang IoT bisa banget, karena belajarnya itu dari dasar, kelasnya full online, live dengan mentor dari awal sampai akhir, kemudian ada kelas malamnya, jadinya fleksibel dan tidak mengganggu waktu kerja atau kuliah teman-teman. Kemudian juga akan mempelajari bahasa pemrograman C++ selama 1 bulan. Jadi kelasnya 1 bulan full, 8 sesi. Dan grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang tentunya sudah expert di bidangnya. Tadi ada Mas Ale dan ada Mas Ahmad Soni yang merupakan research assistant dari IoT Lab Soltage. Nah, selanjutnya bootcamp ini juga bersertifikat resmi dari expert yang tentunya teman-teman bisa gunakan untuk apply, misalnya teman-teman ingin switch karir, dan tentunya sebagai benefit paling utamanya teman-teman nanti akan mendapatkan project yang bisa dijadikan portofolio untuk menambah nilai plus jika teman-teman ingin melamar di perusahaan impian teman-teman. Pastinya teman-teman kalau misalnya ingin berkarir di IoT sudah punya nih list-list perusahaan yang ingin di-apply. Misalnya nanti ingin berkarir bareng sama Mas Royan, itu boleh banget nanti bisa bikin portofolionya bareng expert, nanti bisa apply di advisory biar ketemu sama Mas Royan untuk develop bareng nih tentang IoT. Nah, bootcamp ini juga super lengkap dan tentunya dari dasar sampai akhir sehingga teman-teman bisa punya portofolio yang keren dan bisa untuk apply. Oke, sebelumnya di IoT Bootcamp IoT kita juga sudah pernah bekerja sama dengan Peruri dari bulan Mei sampai bulan Juni 2022 ini dengan sebanyak 125 peserta berhasil join dari awal sampai akhir dan tentunya membuat portfolio yang keren banget. Selain itu, dalam Bootcamp Expert kita juga sudah banyak 450 peserta yang sudah tergabung bersama kami untuk berkarir bersama, mencapai karir impiannya bersama expert. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena kita akan bantu dari teman-teman dari pemula sampai nanti jadi expert. Nah, selain itu kita karena IoT ini sudah running banyak banget nih kalau untuk kelasnya di expert. Jadi ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah ikut bootcamp IoT bersama expert. Ini dari Mas Ipung Eko Suharjo yang merupakan IoT batch pertama nih. Jadi kelasnya ini asyik dan tentunya nggak rugi nih kalau teman-teman dengan harga yang kaki 5 dan dapat ilmu IoT bintang 5 bisa diskusi langsung dengan tutornya, karena untuk diskusinya nanti sendiri akan via WhatsApp dan langsung dipandu oleh tutor-tutor dari expert. Tadi ada Mas Ale dan ada Mas Soni. Kemudian dari Mas Nizar, materi ini keren banget dan bisa dapat rekaman, jadi teman-teman fleksibel buat ditonton kapan aja. Selain itu, kita juga punya, nah ini ada salah satu testimoni dari peserta bootcamp IoT. Nah, kita bisa tonton sebelum. Randa Agusta Artawa. Aku ini senior MEP engineer, mechanical electrical plumbing engineer. Jadi untuk kelas expert ini recommended banget untuk orang-orang yang ingin ikutan kelasnya, karena baik dari pematerinya, baik dari konten-kontennya itu sangat-sangat baik gitu, dan recommended untuk pemula-pemula yang ingin banget belajar di expert ini. Terkait juga latihan-latihannya, materinya juga banyak soal hand-on, kemudian latihan, kemudian praktikum juga di situ, dan semuanya dikasih tahu cara-caranya oleh pematerinya. Jadi kita nggak dibiarkan ngeblank begitu aja, kita punya sesi tanya jawab juga, dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Randa Agusta Artawa, aku ini
Nah, kalau tadi itu adalah salah satu testimoni dari teman-teman yang sudah ikut bootcamp IoT by Expert. Nah, khusus buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini, khusus banget, aku ulangi lagi karena ini khusus banget buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini. Nantinya teman-teman kalau ingin ikut bootcamp Expert terkait IoT dan pengen berswitch karir ke IoT tapi masih bingung harus lewat mana, harus belajar dari mana, teman-teman bisa nih ikut bootcamp IoT dari Expert dengan mendaftar melalui diskon 50.000 karena untuk peserta malam hari ini ada diskon 50.000 dengan cara chat IoT ke crmexpert.id atau admin WA group webinar malam hari ini ke nomor 0821 2476 3041. Nanti teman-teman dari tim expert juga akan membantu nih buat nantinya terkait diskon malam hari ini. Jadi diskonnya 50.000 aja malam hari ini dengan cara chat crmexpert.id atau admin WA group. Jadi silakan buat teman-teman yang masih bingung mau berkarir IoT, mau belajar dari mana, boleh banget nih ikut bootcampnya. Tanya-tanya juga boleh. Nah, karena bootcampnya ini juga sangat terbatas dan intake di bulan depan, jadi teman-teman bisa nih siapkan, bisa kepo-kepo juga kalau masih ragu, bisa kepoin Instagramnya Expert, dan tentunya bisa tanya-tanya nih ke CRM Expert kalau misalnya masih bingung, karena nanti tim CRM akan membantu teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman yang tadi pengen berdiskusi ataupun ingin bertanya lebih lanjut terkait materi malam hari ini dengan Kak Royan, bisa banget tulis nama, daftar pertanyaannya, ataupun nanti teman-teman yang ingin berdiskusi langsung, boleh banget ya Kak Royan untuk on mic seperti itu. Apakah boleh Kak Royan? Ya, halo. Oke. Boleh Kak Royan? Boleh. Oke. Sembari itu kita boleh pilih-pilih dulu ya Kak Royan untuk pertanyaannya. Yang mana yang pengen ditanyakan? Boleh Kak nih Kak Royan mau pilih yang mana dulu nih? Oke. Dipilihin aja kali ya. Kak Caca. Siap. Oke. Ini dari Kak Taufik, mohon boleh ya? Boleh. Dari penjelasan bagian-bagian dari Kak Taufik, ini selamat malam Kak Royan. Terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan tadi, ada banyak bagian-bagian IoT, mulai dari hardware, sistem, firmware. Oh ya, langsung aku jawab aja. Oh boleh, Sip. langsung aja Kak. Terima kasih Taufik. Berarti paling nanti Kak Caca pilihan aja, nanti aku aja langsung jawab gitu ya. Thank you. Sip, Taufik. Bagus ya pertanyaannya, apakah harus semua? Enggak ya, enggak harus semua. Tapi tergantung juga sebenarnya. Artinya gini, kalian kalau pernah nyoba bikin suatu sistem gitu ya, kadang-kadang kalian harus bisa ngerjain semua. Kalau nggak ada lagi yang bisa ngerjain, gitu. Terutama pas baru mulai. Tapi ketika udah jalan, biasanya udah lebih spesifik. Oh, kamu ngerjain bagian tertentu aja. Nah, kalau dalam dunia kerja, saranku sih kalian nanya ke recruiter kalian. Kalian bakal ditempatkan untuk ngerjain project apa. Gitu. Artinya, ketika kalian mau apply, coba lebih spesifik tanya gitu. Kadang-kadang kan kalau apply kan kayak cuman kriteria umum gitu ya. Tapi coba ketika kalian misalkan udah sampai interview, coba tanya emang bakal disuruh ngerjain project apa sih? Emang ngedalamin apa sih? Misalkan kalian tertarik banget IoT tapi lebih suka di ngedevelop web app-nya gitu ya, kemudian ngedevelop coding-nya, tiba-tiba kalian disuruh bikin PCB. Nah loh, belum ada pengalaman, nggak ngerti caranya, dan kalian juga nggak impress gitu ya, ya mungkin emang nggak cocok gitu. Tapi jangan sampai kalian kebablasan terlanjur kepalang jalan terus harus bisa gitu kan. Nah itu sih, jadi saranku coba tanya gitu ya lebih detail gitu sih. Dan saranku, terlepas dari kalian ngerti secara umum semua hal, tapi kalian punya satu atau beberapa part yang memang kalian specialize mendalam, artinya kalian udah sering banget ngoprek banget bagian itu gitu ya, entah moddingnya, entah apanya gitu. Jadi coba didalemin banget satu hal sehingga kalian punya unique value gitu. Kalian punya unique value. Jadi ketika kalian direkrut, kalian nggak cuma kayak, oh aku bisa bikin IoT gitu, tapi bisa cerita, aku pernah bikin project ini, dan nggak cuma sekedar palu gada, aku bisa bikin A, B, C, D, E gitu kan, tapi sekadar bikin yang levelnya sekadar gitu ya. Tapi kalian punya nggak sih satu portofolio project yang emang itu mendalam, yang benar-benar aku pernah ngeriset ini sampai ngedalemin, aku sampai ngebikin ulang kodenya gitu, misalkan, bikin ulang library-nya gitu kan. Nah itu bakal lebih valuable menurutku karena kalian punya pengalaman ngedalamin. Jadi bagus kalau kalian ngerti semua hal secara umum,
tapi milikilah satu hal, entah itu portofolio atau skill yang beneran kalian pernah ngedalemin banget satu itu. Gitu sih. Semoga menjawab Taufik. Lanjut Kak Caca. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Budi Prayoga. Sebenarnya resiko keamanan dari IoT sendiri itu seperti apa sih? Nah, silakan Kak Ryan. Baik, Budi Prayoga, bentar ya. Ini chatnya agak susah scrollnya. Oke, resiko keamanan. Resiko keamanan itu apa ya? Sebenarnya apa ya, pertanyaan tentang resiko keamanan tuh balik lagi ke kita tuh perlu seaman apa juga sih sebenarnya. Artinya kita jangan samain keamanan IoT levelnya sama dengan keamanan let's say blockchain, Web3 atau Midtrans atau kayak aplikasi untuk mobile banking gitu ya. Kadang-kadang kita nggak perlu seaman itu juga sebenarnya. Karena dalam suatu sistem yang super aman tuh banyak redundansi yang bikin sistem itu lambat, yang bikin sistem itu harus selalu terkoneksi ke internet, kayak misalkan ATM gitu ya. ATM sampai punya piringan-piringan yang membuat dia selalu punya internet gitu ya. Ya, kita nggak perlu sejauh itu kan sebenarnya. Apalagi IoT itu sistem-sistem yang harus murah gitu ya. Literally alat-alat yang dijual untuk petani-petani itu harus di bawah 200.000. Harus di bawah 200.000. Kalau kalian ngehargain di atas 200.000, bayangin satu modulnya 70.000 gitu ya. Satu modul ESP32 harga 70.000. Berarti kalian harus mikir, ya udah kita jangan beli modul jadi, harus bikin dari awal PCB-nya biar lebih murah. Produksinya di Cina langsung 1.000, gitu kan. Nah sekarang kita ngomong realitanya gitu ya. Tapi sebelum ngomongin keamanan, kita ngomongin dulu bahwa ada batas harga yang mau dibeli sama orang, dan batas harga itu harus bisa kita comply. Nah sekarang kita ngomongin soal keamanan. Balik lagi, keamanan ini untuk bagian apanya nih? Misalkan kalau kita cuma bikin sensor untuk mendeteksi aliran pipa air kayak aku di Aquifera gitu ya. Di Jepang dibikin model-model kayak gitu. Dan aliran pipa air itu ditransmit secara terbuka, nggak dienkripsi gitu. Karena nggak butuh, kan pipa air ini mah publik gitu ya. Suatu sistem yang publik pun boleh tahu gitu. Walaupun dia pakai modul dan protokol yang tidak lazim, agar THP kita nggak mungkin bisa tap in ngecek itu. Tapi kalau kita punya modul yang tepat, kita bisa ngintip itu tuh berapa sih dikirim. Atau contoh lain, di mobil-mobil keluaran baru tuh biasanya mereka punya sensor IoT buat ngedeteksi tekanan udara di ban. Dan itu ditransmit loh secara open gitu ya. Which is fine juga lagi-lagi. Ditransmit secara terbuka dengan radio frekuensi khusus dan nanti ditangkap sama chip mobilnya untuk bisa memahami berapa sih tekanan udara di dalam ban mobil. Nah, lagi-lagi kita nggak butuh aman-aman banget. Lagi-lagi situasinya apa? Nah, ketika kita ternyata butuh yang aman, misalkan untuk mentransmisikan, let's say gini, kita ngebikin suatu IoT device untuk ngasih makan kucing. Dan alat itu cuman bisa berjalan ketika orang udah bayar. Ketika orang belum bayar, alat itu harus berhenti dan nggak boleh jalan. Gimana caranya kita bikin perintah untuk menghidupkan, mematikan, dan mungkin ngasih timer. Gitu ya. Nah itu contoh. Kita mungkin harus ngirim token. Token kan berarti harus rahasia dong. Nanti kalau dicuri, nanti bisa ketahuan tokennya berapa, orang lain bisa pakai. Let's say kayak gitu. Nah itu mungkin modelnya bisa kayak gitu. Berarti kita bikin dia supaya selalu ketika baru mau melakukan komunikasi token, pastikan dia ada internet, dan let's say mungkin harus pakai mobile app, sehingga mobile app itu bisa tuh ngelakuin enkripsi yang lebih kompleks gitu ya. Jadi risiko keamanan dari IoT itu ya baik lagi, emang kita butuh seaman apa gitu. Dan ketika kita butuh aman dan ternyata device kita ini nggak mampu mengkomputasi enkripsi atau hal yang lebih kompleks lagi dari itu, kita bisa pakai cara lain gitu ya. Let's say pakai aplikasi mobile, nanti diperantarai, baru nanti dikirim string yang sudah di hash gitu ya, yang sudah dienkripsi masuk ke dalam si IoT device-nya. Jadi banyak workaround-nya, tenang aja. Sip. Oke, mantap. Sudah terjawab ya, Kak ya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Dava. Nah, apakah ada microcontroller yang support dengan bahasa pemrograman Python? Nah, mungkin boleh dijawab. Ya, bagus ya pertanyaannya, Dava. Ada banget. Kalau kalian mau cari, ada namanya MicroPython gitu ya. MicroPython itu bahasa pemrograman Python untuk microcontroller, dan setauku dia udah bisa di running di Arduino Uno, dia bisa running di ESP32, dia bisa running di STM32, dan bisa running di NRF. Jadi udah banyak microcontroller yang common yang bisa dipakein MicroPython, tapi biasanya library-nya terbatas. Tapi kalau emang kalian pengennya itu, stop aja.
Gitu ya. Misalkan kalian mau ngelakuin, atau misalkan langsung aja pakai Raspberry Pi gitu ya, kalau misalkan kalian mau ngelakuin misalkan komputasi yang kompleks kayak mau ngelakuin computer vision atau mau ngelakuin deteksi, pokoknya mau ngelakuin inferencing pakai machine learning gitu ya. Nah itu bisa pakai apa namanya, pakai semacam mini komputer kayak Raspberry Pi dan lain-lain. Atau kalau misalkan kalian sesimpel ngelakuin inferensi, ini jadi agak jauh ya ngomongnya. Tapi kenapa Python? Karena Python biasanya related ke AI. Kalau kalian mau ngelakuin AI sederhana gitu ya, kalau mau ngomongin machine learning kita bisa ngomong banyak hal, tapi intinya biasanya model machine learning kalian bikin suatu model gitu ya, model itu nanti jadi black box yang kalian kasih input, nanti outputnya sesuai apa namanya, sesuai yang kita pengen, kayak misalkan kerang ajaib gitu ya, aku harus makan sekarang atau tidak gitu ya. Oh tidak, ternyata di balik layar kerang ajaib merasa hari ini lagi dingin jadi jangan makan sekarang, misalkan kayak gitu kan. Model AI itu kayak gitu. Nah dibikin modelnya yang kecil. Kalau kalian pakai model-model yang ada di server-server itu biasanya bisa sampai gigaan. Tapi ada juga pemodelan kecil yang bisa cuman seukuran sekian byte atau kilobyte. Nah, itu bisa ditaruh di microcontroller dan nggak harus punya Python. Bisa pakai C++ yang commonly dipakai di microcontroller gitu. Sip. Oke, mantap. Sudah terjawab ya, Kak. Nah, selanjutnya ini dari Kak Nuzul. Project IoT di dunia industri terlebih sekarang sudah di 4.0, apakah sudah lebih berkembang seperti hybrid dengan AI? Karena kan kedepannya teknologi semakin maju. Mungkin boleh dijawab, Kak Royan. Sorry, yang mana? Kak Nuzul ya? Ya, Kak Nuzul. Kak Nuzul, aku nggak bisa lihat nih chatnya yang mana. Nuzul. Oh, oke. Sudah pasti tahu. Apakah sudah lebih berkembang seperti di hybrid dengan AI? Oh, udah banget gitu ya. Jadi ketika kita bicara IoT, sebenarnya sesederhana AI-nya tuh bisa ada di cloud gitu ya. Jadi nggak perlu di IoT-nya itu sendiri. Artinya kita kalau misalkan mau melakukan, let's say, kita punya weather station IoT. Di situ kita punya beberapa sensor kecepatan angin, kelembapan udara, suhu, kecerahan sinar matahari gitu ya. Dan itu data-datanya kita logging gitu ya, kita simpan dan kita kirim ke cloud. Nanti biar cloud aja yang meriksa, oh kayaknya kalau kayak gini ada potensi hujan yang lebih tinggi, atau ada potensi kelembapan yang sangat rendah sehingga membuat tanaman kopinya akan kering, ya kan? Nah, kalau nggak mau pusing-pusing, ya udah simple kirim ke cloud, nanti cloud yang processing itu. Tapi ada isu juga, kayak kalau di Fishery banyak banget isu ketika kita pergi ke daerah, boro-boro mau ngirim data ke internet gitu ya, ada jaringan HP aja nggak ada gitu, gimana kita mau ngirim? Nah, kira kita bikin model AI yang bisa running langsung di IoT device-nya. Tadi aku sempat menyinggung sedikit gitu ya, dimana akhirnya kita ngebikin model yang sangat kecil, sehingga model kecil itu bisa running langsung di lapangan, nggak perlu ngirim-ngirim ke internet, kayak gitu. Udah banget sih, dan mulaiin ke sana juga. Sip. Oke, siap. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Kak Royan. Ini dari pertanyaan terakhir, Kak Askar. Terkait produk IoT Smart Home kan biasanya perlu terhubung dalam Wi-Fi atau Bluetooth yang sama seperti produk dari Bandi. Kurang tahu kalau Fishery bagaimana? Apakah IoT? Nah, ada ini. Sorry, bisa diulang yang terakhir? Bener. Aduh, Kak, ini pertanyaan dari Kak Askar. Bisa kebaca nggak, Kak? Askar di mana ya? Di bawah apa? Bisa di copy paste aja nggak? Ashar, ini Ashar ya. Biasanya produk terhubung dengan Wi-Fi Bluetooth yang sama seperti produk dari Bardi. Kurang tahu kalau Fishery bagaimana, apakah produk itu bisa dikontrol dari jarak yang jauh, terhubungnya ke internet langsung, tidak memiliki Wi-Fi yang sama. Kalau bisa. Oke, produk terhubung dengan Wi-Fi atau Bluetooth yang sama dengan produk Bardi. Ya, jadi aku agak bingung sih, pertanyaannya agak kurang clear ya. Tidak Wi-Fi yang sama. Jadi ada beberapa skema. Kalian kalau mau nyeting langsung di tempat pakai HP, langsung connect ke IoT device-nya bisa ya, pakai istilahnya Wi-Fi lokal atau access point, atau pakai Bluetooth. Jadi nggak perlu nyambung ke modem di rumah
gitu ya. Ada skema kayak gitu. Kalau skema lain, ya udah WiFi IoT device-nya langsung nyambung ke modem gitu ya. Jadi dia terhubung ke internet gitu kan. Atau kalau nggak ada modem WiFi kayak di lapangan, di daerah gitu ya, kita kasih aja modul seluler kayak yang sempat aku mention tadi. Jadi dia bisa dimasukin kartu SIM, nanti langsung koneksi ke internet pakai pulsa IoT gitu ya. Ada model kayak gitu juga. Atau ketika misalkan kasus lain yang lebih ekstrim lagi, bahkan seluler 2G, 4G itu nggak masuk, nggak ada tower di situ. Gitu kan. Nah, ada model lain, coba cari namanya konsep LPWAN gitu ya, atau Low Power Wide Area Network. Nah, itu ada beberapa solusi kayak LoRaWAN dan Sigfox, di mana model itu kita nggak butuh internet, tapi kita bikin intranet. Jadi bayangin kalau kalian lagi mau main CSGO, atau kalian mau kalian kayak mau main bareng di rumah teman gitu ya, terus kalian jadi hotspot, laptopnya jadi hotspot gitu, terus kalian ngelan, ya kan, istilahnya kan ngelan ya. Nah itu sama ya, prinsipnya bikin local area network, tapi ketimbang ngelan dengan WiFi itu kan cuma sebuah chip yang bisa mentransmit protokol WiFi gitu. Nah pakai chip lain yang namanya chip LoRa gitu ya, yang bisa mentransmit protokol LoRaWAN, di mana WiFi itu cakupannya mungkin cuma ya 10-20 meter, LoRaWAN tuh bisa 15-50 km gitu pada situasi-situasi ideal. Gitu. Jadi bisa banget, dan nanti baru ya kan dari 15-50 km itu ujungnya modem internet. Lumayan kan? Kalau kalian bisa bikin dia beruntut gitu ya, kayak misalkan kalian punya radius 200 km, baru sampai modem yang bisa nyambung ke internet. Ya udah, pasang aja satu di yang dekat sama modem, dia sebagai receiver-nya gitu ya. Terus kalian pasang satu di 50 km di sini, terus 50 km lagi, jadi kalian istilahnya bikin repeater LoRaWAN. Itu bisa bikin model kayak gitu ketika arahnya ekstrim di daerah-daerah pelosok yang nggak punya jaringan seluler. Kayak gitu. Gitu, Kak Caca dan Asar. Siap. Sudah terjawab ya, Kak Sarya. Oke, sambil mengingatkan nih buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat, dan jangan lupa untuk mengisi link presensinya, nama lengkapnya dipastikan jangan sampai typo, biar nanti sertifikatnya dikirim sesuai nama teman-teman. Oke. Selain itu, karena tadi kan kita sudah dapat materi banyak nih dari Kak Rian, mungkin sembari kita selanjutnya dilanjutkan ke sesi foto bersama, boleh banget nih share quotes dari Kak Rian nih buat teman-teman terkait materi malam hari ini. Mungkin boleh ya Kak Rian ya quotes-nya. Oh, maksudnya kata-kata penutup. Atau closing statement boleh. Oh iya, iya. Iya, betul. Oke. Iya, jadi gini teman-teman. Buat teman-teman yang punya curiosity dan interest di dunia IoT, bersyukurlah karena curiosity kalian ini akan bisa nge-solve banyak banget masalah di Indonesia gitu ya. Kita jangan tersilaukan oleh dunia yang mungkin mulai rame sangat rame banget di development web, back end, front end, UI, UX dan lain-lain. Tapi kita melupakan bahwa banyak masyarakat kecil yang mereka tuh proses-proses operasional day to day sehari-harinya tuh belum terbantu gitu. Dan dengar IoT itu jangan cuma taunya smart home gitu ya. Ya smart home is one thing, tapi di Indonesia kan smart home nggak laku ya, mohon maaf. Smart home itu di Indonesia kurang laku. Kurang lah. Ya karena customer base kita nggak terlalu, mungkin emang belum terlalu butuh ke sana gitu ya. Memang di luar negeri, di Eropa, di Amerika banyak banget. Nah, berarti pertanyaannya apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama masyarakat Indonesia? IoT itu masih terbuka banget. Dan aku tadi sempat mention, bicara aquaculture aja itu prosesnya tuh panjang banget. Dan FVC cuma solve satu bagian gitu. Masih ada 7, 9, 10 bagian lain yang teman-teman bisa banget masuk ke solve itu, baru ngomongin aquaculture. Belum ngomongin budidaya kopi, ngomongin budidaya teh, belum ngomongin budidaya ikan di laut, mungkin nelayan-nelayan yang pergi melaut dan lain-lain. Banyak banget yang bisa di-solve. Sekarang eranya Starlink, Indonesia jangan ketinggalan. Ntar lagi space race akan muncul lagi. Yuk kita mulai dari bumi dan menuju ke angkasa. Gitu aja. Wah, mantap banget Kak Royan. Closing statement-nya makin bikin semangat teman-teman yang pengen berkarya di IoT semakin termotivasi dan tentunya pengen semakin cepat berkarya di IoT. Nah, karena tadi masih banyak juga nih teman-teman Oh ya, sekilas Kak Caca. Tadi aku sempat ngeliat juga ya kurikulum si expert. Emang itu
apa ya, beberapa hal-hal fundamental yang teman-teman harus pelajarin sih. Jadi yang namanya IoT, basically kalau kalian nyari di internet kayak gimana cara belajar web gitu ya, pasti ujung-ujungnya CRUD gitu ya, create, read, update, delete, pasti itu terus tutorialnya. Tapi kalau IoT itu kalian harus nyentuh alatnya, harus nyobain, harus nyalain LED, harus bisa connect ke internet, kalian harus bisa nyobain webnya. Jadi emang kalau bisa belajar keseluruhannya dulu, baru nanti najemin di satu hal. Jadi saranku emang dalam belajar IoT itu harus bisa menyeluruh sih. Jadi expert menarik juga. Jadi teman-teman bisa juga cobain. Gitu. Oke, sip, gitu aja. Mantap, mantap. Ya, jadi teman-teman tadi karena masih banyak juga nih yang bertanya via chat, tapi mohon maaf nih karena waktunya terbatas, jadi kami belum bisa nih menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Jadi kalau teman-teman masih pada bingung terkait IoT, boleh banget nih join bootcamp IoT dari expert.id karena ada diskon 50.000 dengan cara chat CRM expert.id. Nah, kita sambil, karena teman-teman nih yang belum pada on cam, bisa banget nih on cam dulu, bisa pakai background dari expert dulu, biar kita tahu nih teman-teman walaupun malam 17-an masih semangat 45 kayak kemerdekaan Indonesia. Oke nih, kita sambil on cam dulu teman-teman. Udah pada siap on cam? Tim expert yang screenshot sudah siap, Kaufi? Oke, siap. Oke. Nih, kita sambil teman-teman on cam dulu nih, biar kita tahu teman-teman materi malam hari ini sangat daging banget dan teman-teman nggak mau sampai ketiduran buat belajar IoT malam hari ini bareng sama Kak Royan. Oke, sudah siap ya teman-teman? Siapkan gaya terbaiknya, gaya engineer paling kerennya apa? Oke, nanti recordingnya akan dikirim teman-teman. Jadi jangan lupa isi link absensi, simak materinya, dan siapin gayanya untuk foto malam hari ini. Oke, Kak Alfi udah siap? Oke, kita dari slide 1 dulu. Aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah. Kita ke slide 2 ya, Kak Alfi. Oke, slide 2 masih pada full semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Siap ke Anggi cekrek. Oke, kita ke slide 3. Slide 3 belum, tidak ada yang on cam ya. Oke, kita 2 slide aja ya. Oke, siap. Nanti recordingnya akan dikirim ya via grup. Jadi teman-teman pantengin grup, jangan live dari grupnya dulu. Karena nanti sertifikat dan recording ataupun informasi lainnya akan di-share di grup. Oke, teman-teman boleh banget nih, karena kan malam hari ini materinya sangat dingin banget, boleh nih sebelum kita tutup materinya acara hari ini, boleh nih share reaction-nya seberapa mantap nih kelas malam hari ini, bisa reaction nih, misalnya jempolnya ataupun yang lainnya, boleh nih. Mantap jiwa, oke. Oke, mantap nih. Ada kasih love juga, oke siap. Terima kasih banyak Kak Royan atas materi dagingnya. Kita kalau di expert kita bilangnya A5, Wagyu A5, karena materinya sangat keren banget. Teman-teman juga mengakui untuk materinya sangat keren banget. Dan jangan lupa nih, share keseruan teman-teman ikut webinar malam hari ini via Instagram. Kalau teman-teman bikin Instastory bisa tag IG @expert.id, atau teman-teman kalau nggak mau di Instagram boleh banget nih di LinkedIn, jangan lupa tag expert.id dan tag LinkedIn-nya Kak Royan. Namanya Kak Royan ya, jadi Royan Koneksi, sama-sama saling berkolaborasi, berkomunikasi bareng sama-sama pejuang IoT lainnya. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaan teman-teman, keseruan teman-teman malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman malam hari ini belum bisa dijawab semua pertanyaannya, dan semoga materi malam hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman, memberi insight buat teman-teman. Terima kasih. Saya Caca, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.